Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Pemain Milan mulai bermimpi raih Scudetto dan Liga Eropa. AC Milan meraih hasil positif ketika berjumpa Sparta Praha di ajang Liga Eropa. Bek Milan Diego Dalot mengatakan jika timnya kini mulai bermimpi bisa meraih trofi pada musim ini. Kemenangan itu memastikan Rossoneri untuk lolos ke 32 besar dengan status juara grup H. Mereka sudah mengumpulkan 13 poin dari 6 pertandingan. Milan juga meraih hasil yang luar biasa dalam ajang Serie A. Mereka hingga saat ini belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen. Dalot mengatakan jika timnya kini mulai bermimpi bisa meraih trofi pada musim ini. Namun dia menyadari kalau untuk mewujudkannya tentu saja tidaklah mudah. Masih terlalu dini untuk menetapkan target. Kami melangkah selangkah demi selangkah, kata Dalot kepada Sky Sport Italia. Kami semua bermimpi memenangkan trofi. Mengapa tidak memimpikan Scudetto atau Liga Eropa? Memenangkan semua kompetisi yang kami ikuti. Kami tahu bahwa semua kompetisi itu sulit. Dalot juga memberikan komentar mengenai performa timnya saat mengalahkan Sparta Praha. Menurut Rossoneri sudah menunjukkan performa yang bagus. Tim ini fantastis. Kami terbukti menjadi tim dengan 25 pemain, bukan hanya 11, katanya. Atalanta kisruh, Milan siap caplok Papu Gomez. AC Milan dikabarkan memantau kondisi Atalanta secara seksama dan menunggu kesempatan untuk memboyong pemain andalannya, Alessandro Gomez, dari Ladea atau dikenal juga dengan Papu Gomez. Atalanta sekarang ini sedang dilanda prahara. Terjadi keretakan hubungan antara Alessandro Gomez dengan pelatihnya Gianpiero Gasperini. Kabarnya Gomez disebut tidak terima usai ditarik keluar oleh Gasperini usai babak pertama melawan Midtjylland. Pemain yang akrab disapa Papu itu kemudian mendapatkan dukungan dari rekan-rekan setimnya. Situasi itu membuat Gasperini sempat mengundurkan diri dari Atalanta. Akan tetapi tidak diterima oleh manajemen Ladea. Situasi ini disebut bisa menimbulkan beberapa skenario. Salah satunya adalah jika Gasperini bertahan, maka Atalanta harus menjual Papu. Begitu juga dengan pemain yang lain yang mendukungnya pada Januari 2021 nanti. Kisruh Atalanta ternyata dikabarkan menarik perhatian AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Calcio Mercato. Rossoneri siap mendatangkan pemain asal Argentina tersebut pada Januari nanti. Meski usianya yang saat ini sudah 32 tahun, hal itu diklaim tidak akan jadi masalah bagi AC Milan. Sebab ia dinilai masih bisa membuat perbedaan besar bagi tim yang dibelanya. Selain itu, Milan mengincarnya karena gajinya yang juga murah, yakni sekitar 2 juta euro per musim. Namun demikian transfernya masih agak cukup mahal. Atalanta diklaim hanya akan melepasnya dengan bandrol sekitar 10 juta euro. Dalam laporan tersebut, Calcio Mercato juga menyebut bahwa AC Milan mengincar Alessandro Gomez karena bermasalah dengan Hakan Calhanoglu. Kontrak gelandang serangnya itu akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Akan tetapi mereka sangat kesulitan untuk memperbarui kontrak pemain Turki tersebut. Negosiasinya pun sangat alot. Selain itu, ada juga kabar bahwa Lazio juga berniat mencaploknya dari Atalanta. Sebab mereka juga mengalami situasi kontrak yang sama dengan Milan saat ingin memperpanjang masa kerja Luis Alberto. Akan tetapi bukan cuma Lazio saja yang harus diwaspadai oleh AC Milan dalam pemburuan Alessandro Gomez. Kabarnya pemainnya sudah membela Atalanta sejak tahun 2014. Juga disebut diminati oleh PSG dan klub dari Qatar dan Cina.
meminta Milan waspadai Inter di Serie A. Selepas duel melawan Sparta Praha di Generali Arena Praha pada Jumat 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, Stefano Pioli dijejali sejumlah pertanyaan. Salah satunya mengenai situasi rival mereka di kompetisi lokal, Inter Milan. Inter satu-satunya klub Italia yang gagal melaju ke babak sistem gugur ajang Eropa pada musim ini. Sebagian besar wakil negeri spaghetti lainnya berstatus pemuncak grup. Apakah situasi demikian justru menjadi bonus bagi Nerazzurri? Itu lantaran Romelu Lukaku dan rekan-rekan bisa lebih fokus ke Serie A. Mendengar pernyataan tersebut, Pioli tidak ambil pusing. Saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak punya waktu atau keinginan untuk memikirkan apa yang akan dilakukan pesaing kami, kata Allenatore 55 tahun ini kepada Sky Sport Italia dikutip dari Football Italia. Ia menegaskan dirinya hanya fokus pada urusan Milan setelah mengalami kejayaan dini di benua biru. Skuad Il Diavolo siap mengalihkan perhatian ke liga domestik. AC Milan akan meladeni ketangguhan Parma Calcio pada Giornata ke-11 Serie A. Duel tersebut berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Senin 14 Desember 2020. Dini hari waktu Indonesia Barat. Target kami meningkat jika dibandingkan dengan musim lalu, tetapi ada beberapa tim yang sangat kuat seperti Inter, Juventus, AS Roma, Napoli, dan lain-lain, ditutur oleh Pioli. Milan berstatus kapolista alias pemuncak klasemen sementara dengan mengantongi 26 poin. Rossoneri unggul 5 angka atas Nerazzurri di tangga kedua. Tottenham coba bajak Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Sebuah kabar buruk datang bagi AC Milan. Tottenham diberitakan ingin memboyong kiper mereka, Gianluigi Donnarumma, di bursa transfer terdekat. Donnarumma merupakan salah satu kiper muda terbaik di Italia. Ia sudah membela Rossoneri sejak usianya yang masih 17 tahun. Dan kini di usianya yang sudah menginjak 21 tahun, performa Donnarumma sudah mulai stabil. Alhasil ia mulai dilirik beberapa tim papan atas Eropa. The Vincenzo mengklaim bahwa Donnarumma berpotensi pindah ke Inggris. Setelah Tottenham menginginkan jasanya, menurut laporan tersebut, Tottenham tertarik untuk merekrut Donnarumma sebagai pengganti Lloris. Lloris merupakan kiper tangguh Tottenham. Ia menjadi sosok yang sulit ditembus di skuad Tottenham. Namun usia Lloris sudah tidak muda lagi, sehingga Jose Mourinho berpikir untuk mencari penerusnya. Ia menilai Donnarumma adalah sosok yang tepat untuk posisi itu. Selain karena performa yang ciamik, ada alasan lain mengapa Tottenham tertarik untuk merekrut Donnarumma. Kontrak sang kiper di San Siro akan berakhir di musim depan. Sementara ia masih enggan untuk memperbarui kontraknya di Milan. Tottenham berupaya untuk mengikat sang kiper dengan perjanjian prakontrak agar ia bisa bergabung ke London Utara secara gratisan di musim panas nanti. Namun Milan sendiri tidak tinggal diam dengan kondisi Donnarumma saat ini. Rossoneri tetap berencana untuk memberikan draft kontrak baru agar sang kiper bertahan di San Siro. Gegap gempita, Jens-Peter Hauge dan alasan dirinya bersinar di AC Milan. Jens-Peter Hauge sedang menjadi sorotan. Aksi cemerlangnya kala membawa AC Milan menang atas Sparta Praha mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Gol sematawayang sekaligus gol kemenangan mereka diciptakan oleh Jens-Peter Hauge, sosok yang saat ini sedang menjadi buah bibir banyak kalangan pecinta sepak bola. Tidak hanya para fans AC Milan. Laporan dari Sumber Milan menyebut jika dua alasan kuat yang dimiliki oleh Jens-Peter Hauge untuk bersinar di AC Milan. Alasan yang pertama adalah Hauge memiliki kesadaran akan ruang dan kreativitas.
yang lebih tinggi dari rata-rata pemain kebanyakan. Dan alasan yang kedua adalah Hoga memiliki kecepatan serta kemampuan dribble yang dipadukan dengan rasa percaya diri yang membuatnya tidak ragu untuk melakukan aksi individual. Bersama AC Milan sepanjang musim 2020-2021, Hoga telah mencetak 7 gol dari 13 laga di Serie A Italia, Liga Eropa, dan kualifikasi Liga Eropa. Dengan performa yang apik inilah bukan tidak mungkin Hoga akan kembali dimainkan saat Milan menjamu Parma di ajang Serie A pada Senin 14 Desember 2020. Apalagi sang penyerang andalan, Zlatan Ibrahimovic, masih mengalami cedera sampai saat ini.